Kita akan mencoba mengerjakan soal yang sama, yang sudah kita kerjakan dengan metode grafik dan dengan metode simplex. Kali ini kita akan melanjutkan pengerjaannya dengan mencari dualnya berdasarkan pendekatan dualitas dalam linear programming. Dari soal ini kita mengubah ke dalam pertidaksamaan. Yang pertama, kaos jadi X1, sweater jadi X2, kemudian ada batasan 1 berupa biaya operasional, di mana pertidaksamaan yang muncul adalah 2X1 atau $2 untuk X1 ditambah 4X2 atau $4 untuk X2 kurang dari sama dengan $220 sebagai batas maksimum kapasitas. Yang kedua ada batasan jam operasional, di mana pertidaksamaan yang kita dapatkan adalah 3X1 atau 3 jam untuk X1 ditambah 2X2 atau 2 jam untuk X2 dengan kapasitas maksimum 150 jam. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Semua ini adalah fungsi batasan, sedangkan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4X1 atau 4 dari X1 dari hasil $6 harga kaos dikurangi $2 biaya pembuatan kaos, ditambah 3X2 atau $3 dari hasil $7 harga sweater dikurangi $4 biaya produksi sweater, sehingga menghasilkan 3 dari sweater atau 3X2. Setelah ketemu pertidaksamaannya, kemudian kita bentuk atau ubah ke dalam bentuk dualnya. Caranya gimana? Kita mulai dengan fungsi tujuan terlebih dahulu. Yang paling mudah dengan mengubah Z maksimum menjadi Z minimum, sehingga kemudian kita tulis dulu Z minimum di sana. Baru setelah itu patokannya adalah nilai kanan pada fungsi batasan primal menjadi koefisien fungsi tujuan. Kemudian kita menambahkan koefisien di belakang angka tersebut, biasanya dengan simbol Y, Y1, Y2, dan seterusnya. Di mana konkretnya kita tandai dulu batasan pertama sebagai Y1 lebih dari sama dengan 0, batasan yang kedua Y2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dari situ kita gunakan nilai kanan pada setiap batasan di dalam primal ini. Yang ini sebagai nilai kanan pada fungsi tujuan dalam bentuk dual. Di sini ada 220 pada Y1, kemudian ada 150 pada Y2. Kita udah ketemu fungsi tujuan dualnya, kemudian kita menghitung batasan primalnya untuk mengubahnya menjadi bentuk dual. Caranya gimana? Yang pertama kita ubah tanda kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kemudian angka di belakang tanda lebih dari sama dengan tadi itu akan kita ambil dari koefisien pada fungsi tujuan primal. Yang mana koefisien pada fungsi tujuan primal itu yang ini 4X1, X1-nya nggak perlu kita tulis ulang, kita cuma tulis angkanya aja. Kemudian 3X2 kita tulis angkanya aja. Nah, karena ini hanya ada 2 variabel, X1, X2, maka pertidaksamaan dualnya juga ada 2. Berikutnya kita cari angka untuk di sebelah kiri lebih dari sama dengan dalam pertidaksamaan dual. Caranya adalah dengan nyari kolom pada batasan primal pada fungsi batasan. Kolom yang pertama, kolom X1, ini ada angka 2 dan angka 3. Angka 2 pada Y1 dan angka 3 pada Y2, sehingga 2Y1 tambah 3Y2 lebih dari sama dengan 4. Kolom yang kedua, kolom X2, ada 4 dan 2. 4-nya dari Y1, 2-nya dari Y2, sehingga 4Y1 tambah 2Y2. Ini sudah kita dapatkan pertidaksamaan dualnya. Berikutnya adalah kita nyari nilai Y1, Y2, dan Z min. Seperti biasa, Y1 akan didapatkan dari select 1 pada baris Z, Y2 pada S2 pada baris Z. Sedangkan Z min akan pada nilai kanan dari baris Z. Untuk menguji apakah angka tersebut valid atau benar, sehingga simplex kita apakah benar atau enggak,
kita bisa memasukkan Y-nya berdasarkan angka tersebut. Kita tadi punya pertidaksamaan 2Y1 tambah 3Y2 lebih dari sama dengan 4. Kita akan hitung apakah dengan Y1 1/8 dan Y2 5/4, apakah akan didapati 2Y1 tambah 3Y2 lebih dari atau sama dengan 4. Kita masukkan angkanya, 2 kali 1/8 ditambah 3 kali 5/4, didapatkan 1/4 tambah 15/4 atau 16/4, hasilnya 4. 4 tentu saja sama dengan 4, sehingga masuk kategori 4 lebih dari sama dengan 4. Sehingga Y1 dan Y2 dalam pertidaksamaan 2Y1 tambah 3Y2 lebih dari sama dengan 4 adalah valid. Kita uji pertidaksamaan yang kedua, 4Y1 tambah 2Y2 lebih dari sama dengan 3. Kita masukkan Y1-nya 4 kali 1/8 ditambah 2 kali 5/4. Hasilnya adalah 2/4 tambah 10/4. Hasilnya 12/4 atau 3. 3 tentu saja lebih dari sama dengan 3, sehingga pertidaksamaan ini juga valid, berarti perhitungan simplex kita juga benar. Tinggal kita uji terakhir, yaitu uji nilai fungsinya. Z-min 220Y1 tambah 150Y2. Kita masukkan Y1-nya 1/8, Y2-nya 5/4, maka diperoleh 27,5 ditambah 187,5, hasilnya 215. Sehingga dapat disimpulkan perhitungan simplex kita benar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.